6,4 derajat saja kemungkinan untuk melihat hilal ini cukup kecil atau tipis sekali. Lalu seperti apa kondisi dulu ketika rumus 238 atau elongasi 3 derajat ini eh, naik menjadi 6,4, apakah harusnya lebih mudah, Prof? Seperti apa Ya, penjelasan sederhananya? ya. Dulu menggunakan kriteria tinggi minimal 2 derajat, kemudian elongasi 3 derajat, itu berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Tetapi setelah dianalisis secara astronomi, data itu dianggap kurang sahih kalau dibandingkan dengan data-data global. Itu sebabnya kemudian kriteria yang lama yang dianggap terlalu rendah dan sesungguhnya secara astronomi tidak memungkinkan bisa dilihat, itu kemudian disempurnakan dan kriteria baru berdasarkan data-data astronomi, yaitu elongasi 6,4 derajat didasarkan pada rekor pengamatan hilal yang paling dekat dengan matahari, yaitu 6,4 derajat. Sedangkan ketinggian 3 derajat itu didasarkan pada data-data global yang menyatakan tidak ada kesaksian hilal yang tingginya di bawah 3 derajat. Jadi kriteria itu yang digunakan dan tentu saja dengan kriteria tersebut itu diharapkan hilalnya memang lebih tebal dibandingkan dengan kriteria lama. Kemudian cahaya syafaqnya pun itu lebih redup dibandingkan dengan kriteria yang lama. Tetapi memang kondisi hilal pada saat ini memang masih sangat tipis, sehingga peluang untuk gagal ru'yat bisa saja terjadi. Apalagi saat ini Indonesia masih dalam kondisi pancaroba, peralihan dari musim hujan ke kemarau, sehingga mungkin juga di titik-titik pengamatan itu masih terganggu oleh mendung, bahkan mungkin ada juga wilayah yang hujan. Baik, Prof. Thomas, kalau dengan metode hisab wujudul hilal, PP Muhammadiyah sudah menentukan 1 Syawal kapan dari beberapa waktu yang lalu. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan 2 metode tadi, hisab dan juga ruqyat. Saya pernah baca tulisan Prof. Thomas waktu ketika masih di Lapan terkait dengan penyatuan ini, bagaimana disatukan penentuan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal ini dengan metode imkan ruqyat, itu bisa menyatukan ini, Prof. Thomas? Ya, jadi perbedaan Al-Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah itu sering terjadi karena penggunaan kriteria yang berbeda. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, kemudian NU dan pemerintah menggunakan kriteria imkan ruqyat. Dulu tinggi minimal 2 derajat dan saat ini berubah menjadi tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Nah, ketika posisi bulan di antara 2 kriteria tersebut pasti terjadi perbedaan. Contohnya pada penentuan awal Ramadan yang lalu. Tinggi bulan itu sekitar 3 derajat dan elongasi sekitar 3 derajat. Tinggi bulan sekitar 2 derajat, kemudian elongasi sekitar 3 derajat. Nah, menurut kriteria wujudul hilal, pada tanggal 1 April itu bulan sudah memenuhi kriteria wujudul hilal, sehingga Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah menetapkan awal Ramadannya jatuh tanggal 2 April. Tetapi dengan ketinggian 2 derajat dan elongasi 3 derajat itu masih di bawah kriteria. Artinya hilal sangat-sangat tipis sekali dan tidak mungkin mengalahkan cahaya syafaq. Sehingga hilal itu berpotensi tidak terlihat, dan pada waktu itu memang terbukti dari semua titik pengamatan menyatakan hilal tidak terlihat, sehingga pemerintah menetapkan awal Ramadannya jatuh tanggal 3 April. Nah, bagaimana cara menghindari atau mengurangi perbedaan tersebut? Ya, salah satunya adalah menyamakan kriteria. Jadi kalau kriterianya sama, insya Allah hasilnya juga akan sama. Demikian juga konfirmasi ruqyatnya juga akan mendukung dengan kriteria tersebut kalau kriterianya didasarkan pada basis data-data astronomi. Oleh karenanya memang pemerintah ini mengupayakan supaya ada titik temu ya. Jadi tahun 2004 ada fatwa Majelis Ulama untuk
menjadikan keputusan pemerintah itu menjadi untuk wajib diikuti, tapi juga memberikan rekomendasi untuk merumuskan kriteria yang bisa dijadikan pedoman bersama. Kemudian tahun 2015 itu dirumuskan kriteria baru yang lebih maju dibandingkan dengan wujudul hilal atau kriteria 2 derajat, jadi sama-sama maju untuk bisa nantinya mempersatukan kriteria dan tentu menghindari perbedaan. Tetapi tentu saja tantangannya masih besar untuk mencapai pada kesepakatan titik temu tersebut. Tetapi pada prinsipnya, untuk kita bisa menyatukan Al-Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, demikian juga kalender Islam, itu sesungguhnya ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, dari segi kriteria. Mestinya kita mempunyai kriteria tunggal, supaya nanti keputusannya pun berdasarkan pada kriteria tersebut. Kemudian yang kedua tentu harus ada otoritas. Nah saat ini otoritasnya bermacam-macam. Ada otoritas ormas dan tentu ada otoritas pemerintah. Nah nanti diharapkan cukup dengan satu otoritas pemerintah yang didukung oleh otoritas ormas. Kemudian yang ketiga itu ada kesatuan atau kesepakatan batas wilayahnya. Kalau batas wilayah kita sudah sepakat ya, satu NKRI ini menjadi satu batas wilayah hukum. Jadi dimanapun terlihatnya hilal atau hilal sudah dianggap memenuhi kriteria hisab, itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tinggal 2 lagi yang menjadi PR kita, yaitu menyamakan kriteria dan menyamakan otoritas. Baik, kalau PP Muhammadiyah sudah menentukan 1 Syawal besok hari, kalau menurut Prof. Thomas sendiri, seberapa besar kemungkinan 1 Syawal akan jatuh esok hari dengan metode ruqyat? Ya, jadi posisi hilal pada saat maghrib nanti itu memang di wilayah Indonesia sudah lebih dari 4 derajat, bahkan di barat itu sudah sekitar 5 derajat. Artinya itu sudah memenuhi kriteria wujudul hilal, sehingga Muhammadiyah memang menentukan besok itu adalah 1 Syawal. Tapi dengan kriteria tersebut, posisi hilal tersebut yang tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat ini sesungguhnya masih sangat tipis sekali hilalnya. Tetapi masih ada peluang untuk terlihatnya hilal. Jadi kita berharap nanti ada kesaksian mungkin dari Jawa atau mungkin dari Kalimantan atau Sumatera, sehingga itu akan diterima oleh sidang isbat untuk nantinya ditetapkan Idul Fitrinya tanggal 2. Jadi sama dan keputusan Muhammadiyah. Tetapi yang menjadi masalah kondisi saat ini juga yang pancaroba itu beberapa wilayah mendung atau mungkin hujan ya. Sehingga ini juga perlu dipertimbangkan sehingga peluang untuk gagal ruqyat itu bisa saja terjadi. Nah, Kementerian Agama sesungguhnya masih mempunyai jalan keluar. Pada saat sidang isbat tahun 1987, itu juga ada kondisi seperti kondisi ekstrim tadi. Dari segi hisabnya sudah dianggap memenuhi kriteria, tetapi kemudian tidak ada kesaksian ruqyat. Maka pada waktu itu sidang isbat menggunakan Fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang menyatakan bahwa bila secara hisab bulan dianggap memungkinkan untuk bisa diruqyat, artinya sudah memenuhi kriteria, maka hisab tersebut bisa dijadikan penentu apabila tidak terlihat hilal. Jadi ini yang kemungkinan menjadi salah satu alternatif kalau hilal nanti tidak teramati. Baik, tentunya ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang nanti di Kementerian Agama apabila hilal tidak terlihat di seluruh 99 titik pemantauan. Terima kasih Profesor Thomas Jamaludin, peneliti ahli utama astronomi Badan Riset dan Inovasi. Terima kasih Prof. Thomas.